Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alodia Gairunisa Nur Safa dengan NIM 210101051. Saya dari kelas T2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan serta RCM dari mesin yang telah saya buat kemarin, yakni mesin cuci. Langsung saja kita ke slide mesin cuci di perawatan dan perbaikannya. Berikut PPT-nya. Yang pertama, apa itu perawatan dan perbaikan? Perawatan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau pemesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati keadaan semula. Kemudian, next, ada perawatan dan perbaikan mesin cuci. Penyebab mesin cuci kurang awet dan mudah rusak bisa terjadi diantaranya yakni yang pertama, jarang dibersihkan. Salah satu penyebab utama mesin cuci dapat rusak adalah penyumbatan kotoran. Meskipun terlihat bersih, mesin cuci yang jarang dibersihkan akan menyebabkan menumpuknya kotoran pada bagian filter. Selain itu, sisa deterjen yang menumpuk dapat memperpendek usia mesin cuci. Next, yakni yang kedua, memasukkan terlalu banyak pakaian. Niat hati ingin pekerjaan cuci-mencuci cepat selesai dengan memasukkan banyak pakaian sekaligus. Padahal tindakan seperti ini dapat membuat mesin cuci bekerja terlalu keras dan menyebabkan pakaian tidak tercuci dengan maksimal karena dimasukkan banyak pakaian yang menumpuk di dalam. Kemudian yang ketiga, ada mencuci barang yang dapat merusak mesin cuci, yakni seperti barang yang berukuran besar dan menyebabkan mesin cuci tidak berputar secara sempurna. Kemudian yang keempat, ada penggunaan deterjen terlalu banyak. Menggunakan deterjen terlalu banyak, mesin cuci dapat menyebabkan menumpuknya residu busa pada mesin cuci dan tentu hal ini tidak bagus untuk mesin cuci jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, next, ada cara merawat mesin cuci agar tidak cepat rusak. Nah, yang pertama, ada bersihkan secara berkala. Nah, untuk menghindari menumpuknya kotoran dan sisa deterjen, kita juga harus membersihkannya secara berkala. Caranya seperti menggunakan mesin cuci dengan air secukupnya, lalu tekan mode cleaning untuk membersihkan tabung secara otomatis. Selain membersihkan tabung, bagian yang lainnya tidak boleh luput dibersihkan adalah filter. Bersihkan paling tidak filter 2 minggu sekali untuk menghilangkan noda jamur dan kotoran yang menempel pada filter. Kemudian yang kedua, jangan memasukkan pakaian terlalu banyak. Alih-alih memasukkan pakaian terlalu banyak dan memperberat kerja mesin cuci, sebaiknya kita harus memasukkan pakaian secara bertahap. Selain itu, pisahkan pakaian berdasarkan bahan dan warna untuk mempermudah proses pencucian. Kemudian yang ketiga, hindari mencuci barang yang dilarang dalam petunjuk pemakaian mesin cuci. Beberapa jenis barang yang dapat merusak mesin cuci dan barang itu sendiri seperti bantal, pakaian, dan bahan wol dengan pakaian motif renda atau bahkan barang pencuci dengan ukuran raksasa. Next, yakni kerusakan yang sering terjadi pada mesin cuci apa saja. Kerusakan yang sering terjadi dan bagaimana cara kita memperbaikinya, kita bisa lihat di slide berikutnya. Yang pertama, ada cara mengatasi mesin cuci yang tidak bisa membersihkan pakaian. Yang pertama, masalah ini, bila deterjen dan pelembut tidak dapat membilas pakaian, bagaimana bisa mesin cuci menjalankan fungsinya dengan benar? Selain itu, penyumbatan menyebabkan penumpukan deterjen, kuman, dan jamur lalu berpindah ke pakaian. Untungnya, cara memperbaiki masalah mesin cuci ini tidak perlu memanggil teknisi.
Pins hanya perlu membersihkan deterjen dan laci penyaringan sebelum memulai proses pencucian berikutnya. Kemudian bila masih tidak bisa panggil tenaga ahli untuk memperbaiki mesin cuci agar bisa membersihkan pakaian dengan secara normal kembali. Kemudian yang kedua, ada cara mengatasi mesin cuci yang berhenti secara tiba-tiba. Mesin cuci bila terjadi hal ini berikut penjelasannya. Sebelum masuk ke penjelasan berikutnya, di sini saya akan menampilkan video mesin cuci yang rusak yang telah mengalami kebocoran dan bagaimana cara memperbaikinya. Simak video berikut ini.
Nah, pada kali ini telah terlihat bahwa mesin cuci telah diuji coba untuk mengetes apakah bocor atau tidak. Nah, seperti yang dilihat bahwa mesin cuci sudah kembali seperti normal dan tidak mengalami kebocoran kembali. Yakni ada masalah panas pada mesin. Jika mesin cuci mati setengah jam pertama ketika siklus cuci dimulai, ini mungkin karena mesin cuci tidak panas dengan benar, jadi mesin memberi sinyal agar berhenti di tengah proses pencucian. Sementara itu, siklus yang berhenti lebih dari 30 menit mungkin terjadi akibat mesin cuci terlalu panas. Alhasil, mesin cuci terpaksa berhenti di tengah-tengah. Ini bisa disebabkan oleh kerusakan pada termistor. Kemudian ada drainase. Cara memperbaiki mesin cuci yang berhenti pada siklus cuci bisa dilakukan dengan memeriksa penyumbatan di filter pompa. Pasalnya, ada kemungkinan mesin tidak dapat mengalirkan air di antara setiap siklus sehingga mesin tiba-tiba berhenti. Kemudian lanjut ada kebocoran. Beberapa mesin cuci yang rusak akan berhenti di tengah siklus bila terjadi kebocoran. Jika melihat adanya air yang mengalir dari mesin, segera periksa selang, pompa, dan segel pintu mesin cuci. Cara mengatasi kebocoran pada mesin cuci, yakni yang pertama, periksa apakah mesin sudah seimbang dan keranjang mesin cuci sejajar atau belum. Kemudian kedua, cek semua selang dan pastikan sudah kencang dan tersambung dengan benar. Periksa pula selang washer dari kerusakan atau keretakan. Kemudian pastikan saluran air dan keran tidak kotor. Lanjut, lihat apakah mesin cuci terkuras dengan benar. Bila tidak, cek selang pembuangan karena bisa tersumbat serat rambut atau kaos kaki. Kemudian, next, ada RCM. Apa itu RCM? RCM adalah Reliability Center Maintenance. Merupakan suatu proses untuk bisa menentukan jenis pemeliharaan yang sesuai dalam konteks operasi dan konsekuensi kegagalan untuk masing-masing aset pada mesin produksi. Kemudian ada tahapan RCM di sini, yakni yang pertama ada aset register, merupakan backbone dari semua tahapan yang ada. Hal ini dikarenakan aset register merupakan daftar aset fisik yang nantinya akan dilakukan maintenance untuk kedepannya. Aset register dibuat berdasarkan ketentuan dari perusahaan dan standar yang ada. Yang kedua ada criticality ranking, merupakan nilai tingkat kekritisan yang menempel pada suatu aset fisik berdasarkan matriks POF atau probability of failure dan COF atau consequence of failure, sehingga nantinya akan dihasilkan apakah suatu aset fisik masuk dalam tingkat kekritisan high, medium, dan low. Selanjutnya ada VMAA dan text development. Di sini mendefinisikan failure mode dengan basis equipment. Dan di setiap failure mode akan mempunyai maintenance text ataupun tindakan pencegahan yang dibutuhkan. Kemudian lanjut ada penentuan teks mana yang tepat untuk digunakan, dapat mengacu pada RCM decision diagram. Kemudian lanjut lagi ada bundling and labeling. Job bundling merupakan tahapan yang akan menyatukan aktivitas untuk maintenance text yang sejenis, maintenance text di lokasi yang sama, atau maintenance text yang pada peralatan sama. Leveling merupakan tahapan-tahapan yang akan mendistribusikan load maintenance, di mana maintenance load akan dibandingkan dengan resource yang tersedia. Kemudian ada setelah leveling selesai, maka ada tahapan selanjutnya adalah pembuatan checklist dan melakukan upload ke CMMS. Setelah upload selesai, maka maintenance strategi RCM yang sudah dibuat dapat dijalankan, dievaluasi, dan dilakukan improvement jika dibutuhkan. Thank you. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan dari saya yang kurang jelas dan sangat belibet, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.